Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Farhur Roji Lubis sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang Unified Modeling Language atau UML. Kelompok 11 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Iksan Aulia dan teman saya yaitu Muhammad Angga Syaputra. Dan materi yang akan kami bahas yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah class diagram, yang kedua yaitu activity diagram, dan yang ketiga yaitu collaboration diagram. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materinya. 1. Kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk merancang bagaimana sistem dapat memiliki variabel atau atribut penyimpanan data beserta metode yang mendefinisikan cara data tersebut dikelola di dalam sebuah sistem. Metode ini adalah sebuah proses yang menggambarkan bagaimana sistem tersebut dapat bekerja untuk mengelola data yang ada. Berikut ini merupakan diagram, definisi, dan cara untuk menggunakan diagram kelas untuk merancang proses-proses yang terdapat di sebuah sistem. Contoh kelas diagram adalah seperti gambar yang ada di samping ini. Pada diagram kelas yang terdapat pada gambar, terdapat sebuah diagram yang berbentuk kotak dan memiliki komponen-komponen di dalamnya. Diagram tersebut disebut dengan kelas. Kelas mempresentasikan elemen yang terdapat di sistem tersebut. Di dalam kelas terdapat komponen yang disebut atribut, di mana hal ini berfungsi sebagai variabel penyimpanan data dari elemen sistem. Ada juga komponen di dalam diagram kelas yang disebut sebagai operation, yang berfungsi sebagai fungsi yang mendefinisikan metode atau cara untuk mengelola sebuah data yang terdapat di elemen tersebut atau elemen yang lainnya. Ada berbagai macam tipe relasi yang dapat digunakan di dalam diagram kelas, tetapi yang paling umum dan sering digunakan adalah relasi composition atau relasi yang mendefinisikan bahwa kelas tersebut masih merupakan bagian yang terikat dari kelas yang diasosiasikan. Relasi aggregation atau relasi yang mendefinisikan bahwa kelas tersebut merupakan bagian yang tidak terikat dari kelas yang diasosiasikan. Relasi generalization atau relasi yang mendefinisikan bahwa kelas tersebut merupakan turunan dari kelas yang diasosiasikan, dan relasi association atau relasi biasa antar kelas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Angga Syaputra. Kepada saudara Angga Syaputra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga akan melanjutkan presentasinya. 2. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana suatu aktivitas berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa kegiatan. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Contoh activity diagram dapat dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, komponen activity diagram. Simbolnya seperti ini. Nama status awal. Keterangan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Nama aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbolnya seperti ini. Nama percabangan atau decision. Percabangan di mana ada pilihan
aktivitas yang lebih dari satu. Yang keempat, simbolnya seperti ini. Nama menggabungkan atau join. Menggabungkan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Yang keenam, simbolnya seperti ini. Namanya status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Simbolnya dapat dilihat seperti ini. Namanya swimlane. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. 3. Collaboration diagram. Collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram dalam menunjukkan pertukaran pesan. Collaboration diagram menggambarkan objek dan hubungannya atau mengacu ke konteks. Jika penekanannya pada waktu atau urutan, gunakan sequence diagram. Tapi jika penekanannya pada konteks, gunakan collaboration diagram. Diagram collaboration sangat cocok untuk penggambaran interaksi sederhana antara jumlah dari benda-benda yang relatif kecil. Tetapi ada beberapa vendor menawarkan beberapa software untuk membuat dan mengedit diagram kolaborasi sehingga dapat menggambarkan interaksi jumlah objek dan pesan yang relatif besar. Contoh gambar collaboration diagram dapat dilihat pada gambar di samping ini. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Angga yang telah menyampaikan materi terakhir. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sajikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.